إلى خليفة شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد الفلمباني ثم إلى أستاذنا أحمد فهمي جمجم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمه والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, wala yu'awwiduhu tana'uma wala yuhabbibu ilaihi az-zinata wa asbabar rafahiyati fayudayyi'u umurahu fi talabiha ija kabura wa yahliku halakal abad. Ini masih berbicara tentang pendidikan anak atau cucu. Artinya sugianya bagi bapak itu bahwa jangan membiasakan ia bapak akan anaknya dengan bersedap-sedap, dan jangan membiasakan akan dia itu berperhiasan, dan jangan membiasakan akan dia itu akan sebab-sebab yang membawa bersuka-suka, dan yang bersenang-senang, dan yang bersedap-sedap. Maka adalah yang demikian itu menghilangkan ia akan umurnya di dalam menuntut akan yang demikian itu apabila ia sudah besar. Karena ia terbiasa, sudahlah kita biasakan. Sementara kita tidak mendidik akan ilmu pengetahuan agama atau ilmu pengetahuan yang di luar agama. Dan jadilah ia dengan sebab yang demikian itu bersedap-sedap, bersenang-senang, binasa selama-lamanya. Karena kadang-kadang punya kemampuan. Nah, karena terbiasa kita manjakan. Nah, jadi jari Imam Ghazali kalau seperti itu kita sama akan membinasakan anak-anak kita. Karena kalau kita meninggal atau harta habisnya kada bisa apa-apa. Itu risikonya. Bal yang bagi an yuraqibahu min awali amrihi fala yasta'milu fi hadanatihi wa irda'ih illa imra'atan salihatan mutadayyinatan ta'kulul halala fa innal labana al hasila min al halal fihi al barakah wal labanu al hasilu min al haram la barakata fihi. Artinya, tetapi sugianya bagi bapak itu bahwa menilik atau menjaga ia akan anaknya itu daripada permulaan kejadiannya itu. Jadi berarti dari awal kita lah berniat hendak bisi anak, maka kita harus memperhatikan makanan kita dan makanan istri kita. Nah, kita berniat hendak beranak ya, karena sumber anak itu kan dari kita. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Nah, dari dasar makanan kita itulah Allah menciptakan anak. Maka apabila sumbernya dari yang haram, pasti tuntutannya juga yang haram. Pekerjaannya itu akhirnya yang haram. Karena yang di dalam itu yang menarik kepada yang di luar, supaya yang di luar itu masuk lagi. Maka jangan ia menyuruh di dalam memeliharakan kanak-kanak itu melainkan perempuan yang salehah. Ya, perempuan yang salehah itu ya tentunya
yang berilmu pengetahuan agama itu layaknya. Tapi walaupun kadang terlalu dalam ilmu pengetahuan, tapi tergantung kita seorang suami yang mendidik. Nah, tergantung kita sebagai seorang suami mendidik, mengarahkan. Kadang mutlak juga lah. Berpendidikan agama kadang tentu bisa menjaga, kalau pada kita juga sebagai seorang laki-laki yang menjaga, mendidik, karena tugas kewajiban kita untuk menjaga anak istri dan anak dan istri untuk selamat dunia akhirat, seperti yang difirmankan Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan anak istri kamu jangan sampai masuk neraka. Jadi kita sebagai bapak tanggung jawab yang pertama. Dan jangan disuruh menyusui akan kanak-kanak itu, melainkan perempuan yang salehah, yang mempunyai agama. Yang memakan perempuan yang saleh itu akan harta yang halal. Tentunya harta yang halal dari kita seorang suami yang mendatangkan. Istri kan menunggu aja sifatnya. Maka bahwasanya air susu yang hasil daripada memakan yang halal itu, di dalamnya berkah bagi kanak-kanak itu. Nah, dari makanan kita. Arti berkah apa? Yazidul khair, ziyadatul khair. Artinya bakal anak itu insya Allah akan bagus dari aspek agama. Nah, mudah ia menerima pelajaran agama karena sumbernya dari asal bersih. Dan air susu yang hasil daripada memakan yang haram, tiada baginya berkah di dalamnya itu. Artinya kadang-kadang berbuat kebajikan karena terhalang barang najis lah. Karena perangai kanak-kanak itu galibnya, kebanyakannya mengikuti akan orang yang memeliharakan akan dia itu, dan mengikut bagi air susu perempuan yang menyusui akan dia anak itu. Nah, jadi itu berarti yang lebih utama tuh makanan yang harus diperhatikan. Biarpun gizinya banyak, napa gizi wah ini? 5 sempurna kah? Nah, itu kan ada jaminan kalau memang sumbernya dari yang tidak benar. Nah, ada jaminan. Soeharto pang bahari kombile hasidin. Ya lo, Jawa kombile zaman bahari itu orang bahari itu nah. Kita pisang aja bahari ya ada. Pisang halal benar sih bertanaman pisang tuh. Nang tahun 60 lahir 59 tuh pisang waluh diberi makannya. Nah, banyak yang cerdas ya lah. Wah ini luar biasa makanan susu bermacam-macam tingkatannya lah. Nah, ya sebenarnya kan itu urusan Allah hakikatnya lah. Jangan sekali-kali kita berpegang kepada makanan. Tapi disuruh secara syariat kita makan itu mencari makanan yang halal, itu aja syaratnya. Biar gumbili aja. Nah, baras apa? Baras ini orang baras pembagian namanya halal ada apa? Jadi yang menentukan tuh makanan yang halal. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah, wa mahma ra'a fihi makhayila at-tamyizi fayambagi an yuhsina muraqabatah. Wa awwalu zalika zuhuru awailil haya'i fa innahu idza kana yahtashimu wa yastahyi wa yatruku ba'dal af'al falaysa zalika illa isyraqi nuril aqli alaihi hatta yara ba'dal asya alaihi qabihan wa mukhalifan lil ba'di fasara yastahyi min syai'in duna syai' wa hadhihi hadiyatun minallahi ta'ala alaihi wa bisyaratun tadullu ala i'tidalil akhlaq wa safa'il qalbi wa huwa mubashshirun bikamalil aqli indal bulughi. Fassabiyu
mustahyi la yanbaghi an yuhmala bal yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi wa tamyizihi. Artinya, dan manakala nyata pada kanak-kanak itu kelihatan permulaan tamyiznya. Permulaan tamyiznya itu sudah tahu membedakan yang baik dan yang buruk lah. Kawainya sudah membedakan umur berapa tahun kira-kira tuh? 3 tahun atau 4 tahun lah. Nah di situ sudah mulai ketahuan tamyiz. Maka sugianya bagi bapak itu bahwa membaikan ia bapak akan menilik akan anaknya itu, karena sudah anak itu sudah mulai mengerti. Nah, di situ mulai aktivitas seorang bapak, perhatiannya harus kuat, karena sudahnya bisa membedakan anak ataupun kita ini kan cucu aja lagi nih. Kan tapi anak lagi cucu ulang nang mana bakumpul cucunya lah. Nya nambah lain kada kau kita nambah kumpul. Maka pertama-tama yang demikian itu yaitu nyata permulaan malu ia daripada sesuatu perbuatan yang jahat. Nah, inya perbuatan yang jahat tuh kalau umur 2 tahun 3 tahun kada tahunya yang jahat tuh. Misalnya inya nak makan kada ketujuhnya lu dibaliknya piring tuh. Nah, ada kalau anak-anak itu kada dibaliknya macam-macam. Inya kada tahu bahwa membalik itu kada bagus. Kalau kita biarkan terbiasanya. Jadi setiap yang tidak bagus dan kada sesuai dengan syariat, kada sesuai dengan akal, maka kita tegur, kita hentikan. Kalau kita biarkan dia berlanjut, karena dia mengira itu sesuatu perbuatan yang biasa-biasa. Karenanya belum tahu membedakan yang dikerjakannya itu kada bagus. Maka jika ada malu ia dan meninggalkan ia setengah daripada beberapa perbuatan kejahatan yang dimaluinya itu di hadapan orang banyak, maka tiada ada yang demikian itu melainkan karena terbit nur akal itu atasnya. Nah, jadi anugerah Allah sudah mulai masuk terbit nur. Jadi kita nang mendidik jangan merasa kita nang berhasil. Kita ini syariatnya aja, alat aja lah. Mun kita merasa berhasil, kita nang berdulu nang salah kena. Secara hakikat, karena pekerjaan kita tuh menurut ilmu tauhid la ta'sira li syai'in minal kainat. Kata Allah, setiap apapun yang kita lakukan itu tidak memberikan bekas. Kalau anak tuh berhasil, iya tadi karena terbit dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Hati-hati juga kita, jangan merasa kita yang berhasil. Makanya kalau ada anak tuh nang kada tapi bagus kelakuannya itu sebenarnya hikmah on kita. Nah, kalau bagus barataan bisa berpanjangan kita sombong. Aku berhasil. Apalagi orangnya tuan guru atau orang yang cerdas. Balalawasan kita salah secara hakikat. Jadi sadar kita bahwa kita kada kawa mengatur anak tuh secara hakikat. Hasilnya tuh Allah. Cuma syariat tetap jalan. Keras syariat kita mendidik anak. Tapi ingat hasilnya tuh adalah anugerah atau nur yang dimasukkan oleh Allah kepada anak itu sehingga anak itu sadar apabila sudah sampai waktunya. Kita sudah diakikahi, ya kah? Syariat ini jalan sudah semuanya, dididik ke pesantren dan sebagainya. Masih aja kata beres lah. Nah, harus sadar kita. Karena kehendak kita tuh belum tentu sesuai dengan kehendak Allah lagi. Karena jadi itu adalah kehendak Allah, waktunya, jamnya dan harinya dan bulannya itu yang berlaku. Kada kehendak kita hanya syariat saja.
melainkan karena terbit nur akal itu atasnya hingga melihat ia akan setengah daripada sesuatu perbuatan yang keji yang menyalahi bagi setengah pekerjaan yang baik itu, maka jadi malu ia. Nah, malunya itu karena anugerah nur akalnya diberi Allah. Tapi dengan sebab tadi kita berikan arahan didikan menuju kepada yang perilaku yang baik. Itu asbabnya, karena kita ini pasti pakai asbab lah. Manusia ini pakai asbab. Tapi hakikat terjadinya inya paham itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hadiah daripada Allah taala. Nah, jadi hadiah kita nih kayak itu juga sama kawa bajamaah barataan. Nah, ke masjid atau ke langgar. Sebabnya tadi apa? Karena ada ilmunya bahwa bajamaah tuh afdal. Kayak itu kalau dulu dorongan kita tuh. Nah, dorongan kita tuh giat hendak berjamaah. Pertama pahalanya gana. Nah, itu syariatnya kayak itu, hakikatnya kata kayak itu. Memang kita kebaikan kita tuh hakikatnya dari Allah. Li'anna iradatal khair minallahi li'abdin. Kayak itu kalau dalam hadis itu. Li'anna iradatal khair minallahi li'abdin. Sesungguhnya setiap iradat kita yang baik itu hakikatnya adalah Allah memberikan anugerah setiap hamba-hambanya. Jadi jangan diakui lah. Memang kita belajar tadi sudah tahu bahwa sembahyang berjamaah fadilahnya gana. Jangan diingatakan lagi itu jadi kawatu karena rahmat, taufik dan pertolongan Allah itu jadi diingatakan. Jalan sudah tak. Jadi kadada lagi andaknya tempatnya rasa aku nang pak ibadat, rasa aku nang rajin kalanggar kadada lagi. Karena pinandu sudah jadi kawatu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya hadis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'anu nih membaiki ibadah kita ya kah? Dan inilah hadiah daripada Allah Ta'ala kepadanya, dan yaitu alamat yang disukai yang menunjukkan atas perangai yang adil, yang baik, dan yaitu alamat yang menunjukkan akan suci hatinya daripada sifat yang kejahatan. Dan lagi sifat malu itu alamat yang disukai yang menunjukkan kepada sempurna akalnya itu pada ketika ia balik, apabila sudah sampai umurnya balik nanti. Maka adalah kanak-kanak yang pemalu itu jangan dibiarkan sekehendak itu, ya, sekehendaknya itu. Tetapi sugianya bagi bapaknya itu bahwa menolong ia akan anaknya yang pemalu atas mengajar akan dia dengan adab malunya itu yang muwafaqah akan syariat. Nah, jadi malunya itu harus muwafaqah dengan syariat lah. Mun malu aja, kada pemandir aja datang memerintah kada ditagurnya. Datang sabopo kada ditagurnya, ini malu nang kada sesuai dengan syariat. Kada tahu-tahunya keluarga. Karena pemalunya. Nah itu kada kau diletakkan. Lain pemalunya nih tak. Panyupan. Nah, jadi bila ada keluarga datang disuruh menyalami nang kaini nah cara berkeluarga. Jadi Imam Ghazali yang dimaksud mengajarkan akan dia dengan adab pemalunya itu yang sesuai, yang muwafaqah akan syariat agama, dan mengajar akan dia bahwa membezakan antara malu tabiat. Nah ya kalau itu tadi malu tabiat panyupan. Orangnya alim aja kada boleh jadi imam. Membaca Fatihah bagus saja kan pemalu. Ada langkah itu banyak takutan. Jadi pemalu itu kadang-kadang ada nang kada sesuai dengan tabiat malu tabiat, dan malu syariat itu karena malu syariat itu yaitu setengah daripada iman. Al haya'u nisful iman.
Ada hadis la imana liman la hayatalahu. Nah, jadi antara iman dan malu tuh kada terpisah lah. Ya orang kada penyimpan tuh melakukan sesuatu apa aja itu berarti kada beriman. Ya. Nah. Dan seperti sabda Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Dan malu itu yaitu yang muafakah dengan hukum syariat dan muafakah dengan hukum tarikat, yaitu setengah daripada iman yang sempurna. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa awwalu ma yaglibu alaihi minas sifati syarrahu at-ta'am. Artinya dan yang permulaan yang nyata bagi kanak-kanak itu galib bahasa Arab lah, kebanyakan bahasa kita tuh lah. Kebanyakan atasnya itu sifat sangat suka ia membanyakkan makan makanan. Ciki ya kah? Me. Nah, nang tukang ulah aja orang Cina anak kan beriakannya kan makan mie nang macam-macam itu. Nya menjual aja. Nya tahu bahannya lah. Pada dicampurnya macam-macam. Nah, ini memang sulit kita lah. Agak berat ini. Diam di tengah kota ini berat anak-anak. Jadi mun hendak nang kawan nang itu terpaksa umahnya katuju beulah-ulah yalah makanan di rumah. Nah, supaya jangan makan makanan. Inya sudah makan itu kadang-kadang tapi mau makan nasinya. Nah. Payam bagi ayu addibahu pih mislu alla ya'khudza ta'ama illa biyaminih fayaqulu alaihi bismillah inda akhdhi. Artinya maka sugianya bagi bapak itu bahwa membaikkan adab kanak-kanak di dalam ia makan itu. Sekira-kira jangan dibiasakan ia membanyakkan akan makan. Dan setengah daripada adab makan itu seperti bahwa jangan ia mengambil akan makanan itu melainkan dengan tangannya yang kanan. Maka mengucap ia pada ketika mengambil makanan itu dengan mengucap bismillah. Nah, bismillah sekurang-kurangnya lah. Kita genang tuhaka itu juga sama sekurang-kurangnya bismillah. Supaya jangan umpat setan makanan kita. Wa ayyakula mimma yalihi wa alla yubadira ila ta'am qabla ghairihi wa la yuhidda fil nazari ilaihi wa la ila man ya'kul. Dan setengah daripada adab makan itu hendaklah ia makan akan makanan yang mengiringi akan hadapannya itu. Artinya yang ada di hadapannya aja. Dan jangan ia bersegera mengambil makanan sebelum orang lain. Dan setengah daripada adab makan itu, jangan ia sangat melihat kepada makanan itu. Dan jangan ia sangat melihat kepada orang yang bersama-sama makan dengan dia itu. Itu bagian adab. Wa alla yusari'a fil akli wa ayyujida al-madgha wa alla yuwaliya lukama wa la yulattikha yadahu wasawbah. Dan setengah daripada adab makan kanak-kanak itu bahwa jangan ia bersegera di dalam makan makanan itu, dan hendaklah ia memamah akan makanan itu baik-baik supaya hancur, maka menalan ia akan dia makanan. Dan jangan berturut-turut antara suapannya itu, dan jangan ia melumurkan tangannya dan kainnya dengan makanan. Wah, ini nyaman aja sudah makanan yang lagi kanak nang setahun lah, 2 tahun tuh bubur orang banyak menjual. Jadi tapi mana langsung aja sudah halus. Kita bahari kadang itu dipirikakan oleh mama, ya Allah. Nah, bemirik nasi itu dipirik lah, sahabat lah.
Nah, dipirik. Ading-ading bahari ya melihat memberi makan ading dipirik sedikit nasi bahari. Lapah orang bahari. Wah ini nyaman-nyaman, ibu-ibu semua nyaman. Wa ayyu awidahu al-khubza al-kifara fi ba'dil awqat hatta la yasira bihaisu yara al-udama hatman. Dan sugianya bagi bapaknya itu bahwa membiasakan anaknya itu makan akan roti yang tiada beserta dengan lauk di dalam setengah masa, hingga jangan jadi adatnya itu dengan sekira-kira melihat akan lazim lauk itu. Batur benar lah orang bahari ini makannya. Bukan Imam Ghazali ini sedin. Luar biasa. Wa yukabbiha indahu kasratal aql bi an yusabbiha kullaman yuksiru al aqla bil bahaim wa bi ayyazumma baina yadayhi as-sabiyya allazi yuksiru al aqla wa yamdahu indahu sabiyya al muta'addaba al qalila al aqlu. Dan sugianya bagi bapaknya itu menghabarkan pada hadapan kanak-kanak itu akan kecelaan orang yang membanyakkan akan makan makanan itu, dengan diserupakan orang yang membanyakkan makan itu seperti hayawan. Jadi berkisah nangkoitan jangan terlalu banyak makan, kalau banyak makan itu seperti hayawan. Dan lagi bahwa mencela ia pada hadapan kanak-kanak akan kanak-kanak yang membanyakkan makan makanan itu, dan memuji ia di hadapan kanak-kanak itu akan kanak-kanak yang baik adabnya seperti sedikit ia makan makanan itu. Wa ayyuhabbiba ilaihi al-isara bit-ta'am wa qillatal mubalat wal qanaah bit ta'am al khashini ay ta'am kana. Artinya sugianya bagi bapak itu bahwa menyukakan kepada kanak-kanak itu akan memberikan dengan makanan itu kepada orang lain, yakni sugianya bagi bapak itu bahwa mengajar akan anaknya itu bersifat dengan isar, yakni dengan murah hati, mendidik anak supaya terbiasa berbuat baik kepada kawannya. Ya, sudah tertanam dari mulai halusnya terbiasa kena berbuat baik. Kada pamalar. Dan jangan bersifat dengan loba kepada makanan itu, dan jangan hirau ia dengan makanan itu, dan menyuruh bapak itu akan anaknya itu bersifat dengan qanaah, yakni dengan memada akan makanan yang kasyaf, artinya nang biasa-biasa lah makanan tuh, dimakan aja. Yang kurang baik, artinya kurang lezat, maksudnya kurang baik, kurang lezat lah, halal tapi kurang lezat. Apa makanan yang ada ia kepadanya itu, maka memakan ia akan dia, maka memakan ia anak itu akan dia dilatih, dibiasakan. Nah, tapi kita harus memakan juga lah makanan yang biasa tuh, mencontohkan supaya terbiasa. Kalau kita bahari itu nang merasai lah makanan tuh kadang-kadang mama kita tuh menyanga kaladi, sempat lah kaladi disanga. Nah, Mbah Maghrib Mbah Isa tuh kaladi disanga nang tahun di bawah tahun 70 merasai itu kita tak nah. Pila bisukan rajin nasi dingin awan sagu di limping sedin. Nah, nang pernah merasai nang dipandirin pernah merasai lah. Di limping sedin dia makannya iwa karing tuh. Nah, nyaman. Ulun itu terasa bujur tuh. Nah, orang kan makanan nang kada dan nilai istilahnya kalau dibanding wah ini tuh. Tapi ternyata luar biasa. Orang tua kita bahari. Anu benar, anu sagu tuh hampir ada terus di rumah. Sebab bila bisukan
nasi dingin campur dengan sagu dilempeng iwa kareng kawannya disanga kapahumaan mama abah kita itu bahari. Makanya orang bahari banyak bakaramat makanan tuh bagus-bagus taib-taib halal-halal itu maksudnya mun gijinya kada apa-apain itu ya kada kalau di Mading makanan wahina hebat-hebat. Nah, jadi kita luar biasa makan. Artinya bukan makanan mencerdaskan itu hakikatnya lah, tapi yang mencerdaskan itu diawali dengan makanan yang halal. Itu yang dikehendaki. Karena yang halal disebutkan tadi di atas adalah berkah. Arti berkah orang itu mudah melakukan kebajikan. Ziyadatul khair itu definisi berkah. Nyempalang sedikit ulun baruhan malam inilah kita tambah darah Mbak Isa mahaul min tuha. Jadi Mbak Isa bertahan ke rumahan kita ini. Wa ayyuhabbiba ilaihi minas siyabi al-bidha dunal mulawwani wal ibraisimi wa yuqarrira indahu anna zalika sya'nun nisa wal mukhannisina wa anna ar-rijal yastankifuna minhu wa yukarriha alaihi zalik. Dan sugianya bapak itu bahwa menyukakan kepada anaknya itu memakai kain daripada kain yang putih. Dan jangan disukakan akan dia anak itu memakai kain yang berwarna seperti kulam kari. Kulam kari itu artinya nang bercorak-corak atau berbunga-bunga. Berwarna-warna. Warna jukui. Ada kalau atau kain yang berpalang. Ya kalau berpalang, barang itu berpalang dan barang sebagainya itu jangan diberiakan. Itu jari Imam Ghazali. Dan jangan disukakan oleh bapak itu akan anaknya memakai kain sutra. Dan dinyatakan bahwa yang demikian itu kelakuan pakaian perempuan dan pakaian orang bancir, yakni orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan, bukan pakaian laki-laki yang sebenarnya yang mempunyai akal. Dan bahwa laki-laki yang mempunyai akal itu tiada mau ia memakai daripada kain sutra itu, dan hendak ia mengulang-ulangi yang demikian itu atasnya nasihat. Nah, jadi sampai pakaian pun mulai lagi halus itu diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi tugas bapak ini luar biasa lah. Kita ini tanggung jawabnya. Makanya ada guru Sarwani Abdan Tunsidan minta ampun, minta anak nih kalau pinata salah. Sidin kan tapi mau menyuruh anak. Kalau pinat berdosa sidin kok. Itu cerita tuh hubungannya anak nih nah. Karena tanggung jawabnya luar biasa anak nih. Terutama anak laki-laki lah, karena laki-laki itu tanggungnya sampai ke akhirat. Inya pun tanggung jawabnya kita sampai kita meninggalnya tetap bertanggung jawab. Kalau anak kita perempuan kalau sudah kawin selesai, kada ada lagi tanggung jawaban kita. Karena kewajibannya 100% taatnya itu kepada suami. Makanya itu diantara bagian warisan tuh lelakian dua tuh itu tugasnya lah. Wa mahma ra'a ala sabiyin sauban min ibrasimin au mulawani fayambagi an yastangkira wa yujammah. Artinya manakala melihat seseorang atas tubuh kanak-kanak itu kain sutra atau baju daripada sutra atau daripada kain yang berwarna atau baju yang berwarna seperti kain kolam kare atau bercorak-corak atau berbunga-bunga,
atau kain yang berpalang, maka sugianya diingkarkan akan dia, yakni ditegahkan akan dia dan dicela yang demikian itu. Jadi Imam Ghazali kadang memberikan sidin nang itu gambaran-gambaran pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Nabi itu sidin yang paling kada katuju warna, karena pernah seorang sahabat masuk ke rumah sidin, apa pakaian nang dia anak dikubur nah warna itu. Nah itu sidin kada katuju. Itu diantaranya nang ada di hadis lah, nang sidin kada katuju. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wa yahfaju as-sabiyya anis sibyani allazi uwidu at-tana'uma war-rifahiyata wa lubasa asyabi al-fakhirah wa an mukhalati kulli man yusmi'uhu ma yuraggibuhu bih fa inna as-sabiyya mahma uhmilu fi ibtida'i nusyu'ih kharaja fil aglabi radi al-akhlaq kazzaban hasudan sarukan nammaman lajujan za pudulin wa dahkin wa qiyadin wa majanatin wa innama yuhfaju an jami' jalika bihusnit ta'dibi. Dan sugianya bagi bapaknya itu bahwa memeliharakan akan anaknya itu daripada bercampur dengan kanak-kanak yang telah biasa adat mereka itu bersedap-sedap. Jadi diberikan dari Imam Ghazali bercampur dengan kawan-kawannya yang bersedap-sedap tuh. Nyata 4 juga kena. Dan bersuka-suka. Dan daripada kanak-kanak yang biasa adatnya itu memakai pakaian yang baik dan pakaian yang megah. Jadi yang baik sini yang megah nang harga larang-larang lah. Dan sugianya ia memeliharakan anaknya daripada bercampur dengan tiap-tiap orang yang mendengarkan akan dia dengan perkataan yang menggemarkan di dalam yang demikian itu bermegah-megah, bersedap-sedap. Maka karena yang bahwasanya kanak-kanak itu apabila dibiarkan pada permulaan kejadiannya itu dengan bersuka-suka dan bersedap-sedap dan bermegah-megah, niscaya jadi ia daripada kebanyakannya berperangai dengan perangai yang jahat. Kenapa jadi perangai jahat? Kadangnya menuntut ke orang tuanya kena hendak nangka itu juga. Sementara orang tuanya kada mampu. Apa tabiatnya jadinya? Membentak macam-macamnya. Nah, itu akibatnya. Karena takawannya orang yang sugih-sugih. Nah. Seperti adalah ia kena kazaban, berdusta, yakni kebanyakan ia berdusta. Hasudan, yakni kebanyakan ia dengan hiri dengki. Sarukan, yakni kebanyakan ia menjadi pencuri. Namaman, yakni ia kebanyakan ia mengadu-adu akan orang. Lajujan, yakni kebanyakan ia berkelahi dengan orang. Za pudulin, yakni kebanyakan mempunyai perkataan yang lebih-lebih. Wadihkin, yakni kebanyakan ia kuat tertawa. Waqiyadin, yakni kebanyakan ia jadi menipu akan orang. Wa majanatin, yakni kebanyakan ia jadi kurang malu, kada penyupan lagi. Dan adalah yang tersebut itu yaitu sifat yang kejahatan. Dan hanya sesungguhnya hasil bagi bapa itu memeliharakan akan anaknya daripada sekalian yang demikian itu dengan dibaikan akan adabnya itu pada ketika ia kecil itu, supaya jadi baik perangainya pada ketika ia sudah besarnya nanti. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah, summa yang bagi an yusgilahu fil maktabi bi ta'allumil Qur'an wal ahadis wa hikayatil abrar wa hadisihim wa ahwalihim liyan garisa hubbus salihin fi qalbi.
Maka sugianya bagi bapak itu bahwa membimbingkan akan anaknya itu di dalam maktab, yakni tempat orang mengajar Al-Quran. Alhamdulillah kita inilah sudah kada ada lagi kekanakan yang kada bisa baca Quran insyaallah, karena pondok tahfidz sudah menyebar di mana-mana. Jadi untung benar sudah ini, tinggal mencarikan duitnya lagi orang tuanya, cucunya, anaknya lah. Dan belajar segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pasti dululah. Mudah-mudahan yang kita baca malam ini tujuannya adalah untuk pendidikan anak dan cucu kita, sehingga kita dapat mempraktikkan dalam keseharian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita seberataan, sehingga kita dapat mempraktikkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi sarwan Mbak Isa langsung ke rumahan barataan.